Perkenalkan, saya Ayudhya Gita Citrayomi, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Program Studi Produksi Media Politeknik Tempo. Video ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Public Speaking. Mata kuliah ini memberikan pengertian dan juga pemahaman Public Speaking, jenis-jenis Public Speaking, serta implementasinya pada teknik berpidato, Master of Ceremony, moderator, dan lain sebagainya. Hal lainnya juga termasuk analisis target khalayak sasaran yang dilakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri mahasiswa agar mampu mengaplikasikan seni berbicara di depan publik dengan terus konsisten berlatih. Adapun dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam mengerjakan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian memiliki pengetahuan dasar di bidang produksi media dan di bidang lain yang relevan, memiliki wawasan dan kajian dari berbagai ragam produksi media untuk sektor korporat, media, lingkup digital, dan industri kreatif pada umumnya. Menguasai konsep teoritis tentang produksi media dan konsep dasar komunikasi korporat dan bisnis, menguasai pengetahuan dan teknik produksi media, serta konsep dasar komunikasi korporat dan bisnis, menguasai pengetahuan tentang teknik produksi media dengan mengikuti perkembangan teknologi dan platform digital terkini, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif dalam berkarya di bidang keahlian produksi media, menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur dalam berkarya di bidang produksi media. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji dan menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam berkarya sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah, serta menyusunnya dalam sebuah hasil kerja yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dalam pengembangan jaringan kerjasama di lingkup bidang produksi media maupun di luar bidang lain yang relevan. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil produksi media dalam bentuk presentasi bisnis yang kreatif dan komunikatif. Untuk mata kuliah ini ada 16 pertemuan dan memiliki materi diantaranya pengertian dan konsep dari public speaking, etika public speaking, bagaimana mengatasi rasa takut berbicara di depan umum, kemampuan mendengarkan dan juga berpikir kritis, analisis audiens dan halayak, naskah public speaking, aplikasi Fitri dalam kegiatan public speaking, seni dan gaya berbicara depan umum, presentasi, pidato, MC, seminar, webinar, dan juga workshop, moderator, debat, dan public speaking dalam bahasa Inggris. Metode pembelajarannya terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk kuliah, yaitu dengan menggunakan cara ceramah dan berdiskusi di kelas. Dengan demikian, setiap materi perkuliahan dapat diserap dan juga dipahami secara baik dan benar oleh mahasiswa. Tahapan dalam kegiatan belajar mengajar terbagi dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyajian materi, dan juga penutup. Pada tahap pendahuluan, dosen akan menjelaskan relevansi, dan pada tahap penyajian, dosen akan menjelaskan isi pada masing-masing bahasan dan sub-bahasan. Sedangkan pada tahap penutup, dosen akan memberikan kesempatan untuk para mahasiswa untuk dapat berdiskusi, dan untuk selanjutnya, dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa. Metode selain perkuliahan dalam bentuk ceramah juga ada dalam bentuk praktikum, di mana kami memberikan kepada mahasiswa untuk langsung mempraktikkan apa yang telah menjadi materi dalam setiap pertemuan untuk dapat langsung dipraktikkan di depan kelas. Adapun teori dan praktikum ini nantinya nilainya akan ditentukan berdasarkan gabungan penilaian untuk proporsi penilaian 40% dan 60%. Kami meminta mahasiswa untuk memiliki pustaka, diantaranya ada pustaka utama dan juga pendukung. Untuk pustaka utama diharapkan teman-teman mahasiswa dapat membaca buku dari Helena Owi 2008 tentang public speaking, kemudian rahasia lancar berkomunikasi, sukses berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, milik Ardianti Devi dan Tarimulasi. Untuk referensi pendukung, teman-teman mahasiswa bisa membaca Talk Before You Speak,
karya dari Ayu Sastro Susilo, dan juga Seni Berbicara kepada Siapa Saja, Kapan Saja, dan di Mana Saja untuk karya Larry King. Dan selanjutnya pada video ini nanti juga akan ditampilkan salah satu proses pembelajaran yang menggambarkan bagaimana penerapan strategi pembelajaran aktif, interaksi dengan mahasiswa, serta upaya bagaimana mencapai capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang tadi sudah disebutkan. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya dengan Ayudia Gita yang selama 1 semester ke depan akan menemani teman-teman khusus untuk mata kuliah Public Speaking. Semoga dalam 1 semester ke depan kita bisa sama-sama saling belajar, saling berlatih dan berdiskusi dalam kelas ini. Saya harap kelas Public Speaking harus lebih interaktif dari kelas-kelas lainnya. Kalau dengar kata Public Speaking, udah pernah sering dengar kan kata-kata Public Speaking? Apa sih yang terlintas di benak teman-teman? MC. Doang? Ngomong di depan mana? Apalagi kalau mendengar kata-kata public speaking? Bicara depan umum. MC kebanyakan ya, MC ngomong di depan umum. Kalau pernah dengar ada tukang obat yang keluar-keluar di pinggir jalan? Obat ini bagus buat manjangin kumis misalnya, atau apa gitu ya. Menurut teman-teman itu apakah termasuk aktivitas public speaking? Iya. Kenapa? Sama siapa? Yang mau diinteraksikan. Emang kalau tukang obatnya keluar-keluar, obat ini bagus bisa menyembuhkan ini itu dan lain sebagainya, ada pendengarnya nggak? Ada audiensnya nggak? Belum tentu, karena kita sambil lewat ya, dengerin dia ngomong, apakah itu termasuk aktivitas public speaking? Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian tadi ada yang jawab MC. Emang MC doang? Selain MC, ada lagi? Moderator? Narasumber? Pidato? Termasuk ketika saya di depan nih, ini juga merupakan aktivitas dari public speaking. Orang yang melakukan aktivitas public speaking disebut dengan public speaker. Berarti guru, dosen, trainer itu juga disebut dengan public speaker ya teman-teman. Terus penting banget nggak belajar public speaking? Penting. Berarti kalian sudah siap belajar public speaking? Sudah siap aktif menjadi seorang public speaker? Yakin? Insya Allah. Emang kenapa public speaking segitu pentingnya? Ngaruh gitu sama kehidupan kita sehari-hari? Buat apa? Pesan apa, Tori? Kadang ada yang beranggapan, ngapain sih? Untuk pekerjaan tertentu cukup di belakang layar aja, nggak perlu pintar ngomong. Misalnya apa? IT. Nggak perlu kan dia pintar ngomong di depan? Kerjanya di belakang layar aja, tapi semua sistem dia yang beresin. Terus menurut teman-teman, seberapa penting kita belajar public speaking? Ada yang merasa dirinya introvert? Sorry. Oh, enggak. Iya. Ada yang merasa dirinya introvert, teman-teman? Ada 1756. Seorang introvert bisa melakukan aktivitas public speaking? Bisa. Kenapa bisa? Tugas? Oke, perannya ya. Kalau tugas saya mikirnya tugas kuliah. Hanya gara-gara tugas kuliah gitu ya. Jadi teman-teman, public speaking itu sangat penting karena merupakan fondasi dari kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, baik di lingkungan keluarga maupun pekerjaan, public speaking itu perlu kita miliki. Kenapa? Karena kalau enggak, kita nggak bisa show ke orang lain bahwa kita bisa melakukan A. Kita punya kemampuan B. Ya, kita nggak bisa membrandingkan diri kita kalau kita nggak bisa menyampaikan itu. Tadi kalau kata Torik pesan ya. Gitu. Gimana kita mau orang lain lihat kita kalau kita nggak bisa menyampaikan itu ke orang lain? Bisa aja kita pinter gambar, kita pinter jualan,
desain yang kita buat itu bagus daripada yang lain, harga yang kita tawarkan jauh lebih murah di antara yang lain, tapi kita nggak bisa mengemas dan menyampaikan itu, ya orang mana tahu. Ya, kalian mau jualan warungnya ada, tapi kalian nggak bilang warung saya ada di sini nih, ya orang mana tahu warungnya kalian. Itu maka aktivitas public speaking itu sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan. Sampai ada yang tahu siapa Gerald R. Ford itu siapa? Tahu nggak? Presiden Amerika ke 30? Ayo tebak, 30. Presiden Amerika ke 38. Wow, sekarang udah ke berapa? Nggak ngitungin, Mbak. Kalau Indonesia udah ganti berapa presiden? Apa minimal Indonesia tahu ya. Kalau Amerika nggak tahu nggak apa-apa lah ya. Minimal Indonesia tahu. Jadi Gerald ini presiden ke-38 Amerika yang satu-satunya pernah menjabat dua fungsi sekaligus, yaitu presiden sekaligus wakil presiden. Di mana saat itu di Amerika krisisnya lagi luar biasa dan rakyatnya mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dan beliau berhasil melalui seni berpidatonya untuk meyakinkan rakyatnya untuk percaya kembali ke pemerintahan. Dan beliau bilang bahwa, apa katanya, tidak ada yang lebih penting daripada memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Dan komunikasi efektif itu bisa dilakukan dalam seni public speaking. Kita bisa menginformasikan, ngasih tahu segala informasi. Kita bisa memengaruhi, membujuk orang yang tadinya malas jadi rajin dan sebaliknya. Ya, maka inilah manfaat kalau kita bisa menguasai public speaking, termasuk untuk kita-kita yang introvert kita. Yang pertama adalah bisa meningkatkan pengaruh dan kredibilitas di lingkungan pribadi maupun profesional. Tadi udah saya sebutkan ya. Kalau teman-teman punya adik atau kakak mau pinjem mainannya, gamenya, atau apapun lah, pinjem kaosnya, celananya, tasnya, terus nggak boleh, kan kita perlu kemampuan public speaking ya, untuk membujuk dia supaya akhirnya kita dipinjemin. Itu public speaking kecil ya. Nah kalau di depan umum, ya tentunya banyak dilakukan oleh public speaker ya. Misalnya ketika COVID, bagaimana Menteri Kesehatan berusaha mempersuasi atau mempengaruhi semua masyarakat untuk pakai masker, berusaha meyakinkan, ayo dong vaksin, tenang, abis divaksin nggak seperti berita-berita yang ditayangin kok. Kemudian meningkatkan kredibilitas tadi, yang ngomong adalah Menteri Kesehatan, ya kan? Kalau sampai yang ngomong misalnya sekarang nih, kalau yang ngomong gitu adalah Bapak Teddy misalnya gitu kan, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan ya, siapa dia? Emang benar misalnya ya, kalau saat ini masih terjadi COVID gitu, emang benar vaksin nggak bahaya? Orang akan bertanya-tanya. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang kredibilitasnya memang pas, ngomongin vaksin, yang ngomong adalah Menteri Kesehatan gitu. Ngomongin soal komunikasi, yang ngomong ya dosen jurusannya ilmu komunikasi. Yang kedua adalah membangun reputasi sebagai komunikator yang efektif. Ada berapa banyak guru, dosen, dan komunikator lainnya yang kalau udah ngomong di depan kita males dengerinnya karena terlalu bertele-tele. Ya, maka gimana caranya dalam seni public speaking itu kita bisa berkomunikasi efektif, nggak perlu lama tapi tahu poinnya apa, orang tuh paham isinya apa. Kemudian bisa membuka peluang karir dan jejaring sosial. Oh, tentu saja teman-teman. Jadi IPK yang tinggi 4.00 itu tidak akan cukup kalau teman-teman nggak pinter ngomong sama siapa? Siapapun yang teman-teman temui. Apalagi kalau nggak punya teman. Ya, jadi kalau nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, ketemu siapapun harus tuh ada OB, ada Pak Satpam, tegur aja. Dan itu membuka jejaring sosial, membuka karir. Kalau ada kesempatan, dia inget kita bisa apa, dia akan kasih tahu kita. Dia akan rekomendasikan kita. Jadi banyak-banyaklah teman-teman ya. Jangan puas sama hasil akademik, karena udah banyak banget yang hasil akademiknya bagus, tapi nggak punya temen, diem aja, dan nggak punya kemampuan public speaking, wassalam. Susah cari kerja ya.
Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dalam berbagai situasi komunikasi publik. Betul nggak? Kalau ditanya, pede aja jawab, nggak langsung bingung. Atau takut mengutarakan pendapat. Duh, takut gue ntar dibilang so aktif lagi di kelas gitu. Atau gimana, nggak apa-apa, jawab aja. Namanya juga latihan di kelas, namanya juga ditanya, ada usul nggak, ada pendapat nggak? Mana tahu justru usul dan pendapat kita emang dipakai kan? Dan saya udah sering mengalami itu dulu ya, mau bilang A tapi takut ternyata ada teman saya yang bilang A dan disetujui. Ya itu kan ide gue tadi gitu. Harusnya tadi gue bilang itu ya, tapi karena ketakutan kita dan ketidakpercayaan diri kita, ya maka jadinya orang lain yang dapat spotlight, yang dapat kesempatan. Jadi karena manfaat-manfaat ini, maka teman-teman harus belajar terus public speaking. Dan sebenarnya nggak cukup hanya 1 semester. Berapa lama belajar public speaking? 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Seumur hidup, betul. Ya, seumur hidup. Karena case yang kita alami akan berubah. Sehingga dari situ kita bisa tahu definisi public speaking adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan ide atau topik tertentu. Jadi kalau ngomong di depan orang itu harus punya ide, harus punya benang merah. Mau ngomongin apa sih? Ya, jangan sampai terlalu banyak idenya sehingga orang yang dengerin bingung sebenarnya dari tadi mau ngomongin apa sih. Saking udah kemana-mana justru bahasan utamanya lupa. Ya boleh ngasih contoh yang banyak mungkin karena pengetahuannya banyak, tapi jangan lupa kita lagi ngebahas apa nih, balik ke awal. Ya. Kemudian public speaking memiliki audiens tertentu tadi ya, kalau perkara tukang obat tadi apakah itu sudah suatu kegiatan public speaking? Sudah, tapi secara akademik perlu dicek lagi, ada audiensnya yang memang standby dengerin nggak ya. Kalau cuma lalu lalang rasanya belum masuk ke kategori kegiatan public speaking. Nanti kita akan lihat komponen public speaking apa saja sih. Oke, kalau tadi masuk ke manfaat, orang yang melakukan aktivitas public speaking kayak saya sekarang itu pasti punya tujuan, dan tujuannya macam-macam. Ada 4 kurang lebih, bisa jadi dalam satu aktivitas hanya 1 atau 2 tujuan saja, bisa jadi semuanya. Itu tergantung dari motif. Ya, saya mau ngapain sih? Apakah saya mau menginformasikan saja, misalnya soal narkoba gitu ya? Ya udah, saya pokoknya cuma mau ngasih tahu aja jenis-jenis narkoba. Sekarang tuh jenisnya macem-macem, udah berbentuk permen, supaya apa sih? Supaya orang paham. Sebatas itu. Saya nggak ngasih tahu lagi bahwa jangan konsumsi narkoba ya, enggak. Tapi saya cuma kasih tahu ini loh bentuk-bentuknya. Bahwa dari penjelasan itu orang bisa terpengaruh untuk tidak mengkonsumsi, itu bonus. Tapi tujuan utamanya adalah orang paham dulu jenis narkoba itu apa aja, karena kan nggak banyak yang paham juga ya. Atau meningkat lagi kalau persuasi, berarti udah nggak fokus ke jenis, macam dan lain sebagainya, tapi berusaha membujukkan, jangan pakai ya, soalnya ada contoh kasusnya ini nih yang terjadi nih gitu, sehingga orang iya ya jangan ya, bahaya deh gitu. Atau bisa juga tujuannya membangun hubungan dengan audiens. Contohnya apa? Yang dilakukan oleh siapa nih membangun hubungan? Biasanya, yes? BNN? Kenapa dia membangun hubungan? Membangun hubungan sama orang yang mungkin punya keluarga pengguna narkoba. Buat apa? Rehab. Rehab, oke, bisa. Apalagi? Ini sering banget dilakukan sama dia yang punya profesi ini. Polisi. Membangun hubungan sama siapa? Masyarakat. Oh, masyarakat, betul, Tarik. Apalagi? Hampir semua sebetulnya, tapi yang paling sering adalah marketing. Kalau udah punya pelanggan, ya, kalau udah dapat pelanggan itu dibangun tuh hubungannya, jangan sampai lepas. Kalau di bank tuh disebutnya nasabah ya. Pepe, terus gimana Pak, Bu? Mau top up lagi nggak? Kan dibangun terus. Kalau kita nggak bangun, produknya misalnya masanya udah selesai, ya dia belum tentu nabung lagi di kita misalnya. Atau kalau jual, dia belum tentu beli lagi di kita. Jadi kalau udah sekali beli ditanya gimana yang kemarin, oke nggak, apa yang kurang, kita ada produk baru loh, itu kan terus dibangun ya, bangun hubungan.
Kemudian yang terakhir adalah tujuannya membangun kepercayaan diri. Nah, ini mungkin bisa dilakukan sama siswa, mahasiswa, jadi MC, host di berbagai acara. Siap ya? Siap. Masih ada waktu 4 tahun lagi buat aktif di kampus, oke? Ini adalah komponen-komponen public speaking, teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan ya, salah satunya adalah ada audiens, ada yang dengerin, ada yang nyimak. Ada pembicara pasti, kan public speakernya. Ada apa lagi? Ada gangguan? Dari tadi kita ada gangguan nggak, teman-teman? Ada. Apa tuh? Saya. Suara mobil ambulans. Iya, tiba-tiba ada yang lewat, tiba-tiba lagi gini mati lampu, slide-nya mati gitu ya. Konteks itu apa yang dibicarakan, kemudian dampak itu terakhir ya. Dampaknya apakah teman-teman habis dengerin saya jadi ngantuk, lapar, dan lain sebagainya. Dan di antara itu semua ada juga komunikasi antar anggota audiens. Bisa jadi nih dari tadi saya ngomong ada interaksi di antara kalian tadi ada tuh. Yang walaupun nggak ada verbal gini. Nah, itu interaksi ya. Itu biasa terjadi. Lihat aja nih Mbak Gita gitu ya. Oke. Dalam menyampaikan komunikasi kepada orang banyak, ada beberapa prinsip nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk lebih detailnya, teman-teman. Yang pertama adalah prinsip motivasi, ya, atau prinsip perhatian, kemudian prinsip penginderaan, pengertian, pengulangan, dan kegunaan. Ini singkat aja ya. Jadi prinsip motivasi adalah bagaimana caranya kita si public speaker itu dalam menyampaikan pesan-pesan ke audiens, memberikan semangat atau dukungan ke audiens bahwa kita bisa nih lakukan ini. Kalau saya misalnya konteksnya lagi ngomongin narkoba, supaya teman-teman nggak menggunakan narkoba, saya akan menggunakan prinsip motivasi ini. Misalnya teman-teman yang kurang tahu tentang jenis-jenis narkoba gitu, kebayang nggak teman-teman kalau suatu hari di tasnya teman-teman ada salah satu bentuk makanan atau permen yang teman-teman nggak pernah lihat, dan ternyata ketika ada penggeledahan tiba-tiba itu diklaim sebagai salah satu jenis narkoba. Bingung kan? Padahal nggak punya. Nah, makanya kita harus tahu nih jenis-jenis narkoba misalnya. Itu salah satu prinsip motivasi. Ya, bisa menggunakan dorongan ingin tahu, bisa pakai hal-hal yang unik, cerita-cerita yang unik gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail ya. Prinsip perhatian, nah ini untuk mengkondisikan situasi kelas yang misalnya udah mulai chaos, udah mulai duduk berubah posisinya, udah mulai nguap berapa kali ya, itu. Jadi bisa cerita-cerita lucu ya, atau sesuatu yang mengagetkan. Gimana Almi? Gitu. Lagi rame. Lagi rame ditanya lagi, langsung diem kan? Nah, ini pakai prinsip perhatian maksudnya. Kemudian penginderaan. Indra kita ada berapa? 5. Bagus, berarti masih fokus ya. Salah satunya adalah misalnya indera penglihatan, supaya orang fokus perhatiin kita bisa pakai sesuatu yang berbeda tuh. Misalnya ketika saya jadi public speaker atau host tertentu, bisa pakai warna yang ngejreng biar semua apa tuh, ih bajunya warnanya gitu. Jadi semua orang kan pasti fokus ngeliatin dong. Ya walaupun itu sifatnya sesaat sih. Ya. Kemudian prinsip pengulangan atau repetisi. Nah ini ya. Diulang-ulang terus kayak iklan supaya kita ingat. Nah ini biasa dipakai sama pengajar ya, supaya pesertanya, siswanya, mahasiswanya ingat. Jadi kalau kuis nilainya bagus. Siap buat kuis? Ya. Oke, kita akan kuis sekarang ya. Oh enggak ya. Oke, itu tadi adalah prinsip-prinsip, artinya itu yang digunakan sama si public speaker dalam menyampaikan ya. Kalau teman-teman nanti jadi public speaker, teman-teman akan pilih saya mau pakai prinsip yang mana ya, biar saya tetap diperhatiin nih sama audiens saya. Nah, berikut ini adalah kita masuk ke bentuk-bentuk public speakingnya. Ada berapa bentuknya? Emang iya? Masa sih? Saya ngetes, masih fokus nggak? Ada berapa? 4. Yang pertama adalah apa itu? Berbicara tanpa skrip. Tanpa skrip. Dari tadi saya pakai skrip atau enggak? Berarti saya masuk ke
Betul, tahu jenisnya ya. Yang kedua, manuskrip. Pak Prabowo kalau pidato pakai yang mana? Kata siapa? Yang ketiga adalah memorizing, hafalan tok, plek-tiplek hafal. Biasanya digunakan pada saat stand up. Stand up hafalan ya? Oh ya? Oh, saya baru tahu. Makasih loh. Oh gitu. Saya pikir enggak. Ya cuma oret-oret aja. Oh, hafalan ya? Ada magnetiknya mereka tuh. Saya bisa lucu ya? Wah, hebat sih. Makasih kembali. Dan yang terakhir adalah extemporer. Harus tahu ya. Jadi anak komunikasi itu harus tahu. Jangan sekedar tahu. Iya, nggak pakai teks, pakai pointer, hafalan. Tapi harus tahu jenisnya ini namanya apa. Jadi kita kan D4 ya, vokasi. Praktiknya paham, tapi namanya, teorinya juga harus tahu. Oke? Ya, extemporer ini berarti contohnya adalah lah ini yang saya lakukan. Tujuannya biar nggak kemana-mana gitu ya, tetap sesuai rules nih, ngomonginnya apa aja. Kalau hafalan banget agak pusing juga ya denger dosen bentuknya hafalan ya, karena kan bentuk interaksi tuh nggak bisa dengan nggak sama dengan bahasa tertulis. Jadi kalau hafalan nanti saya bilangnya gini. Baik teman-teman, berikut adalah jenis-jenis public speaking. Yang pertama gitu kan beda ya bentuknya dengan interaksi. Maka biasanya pengajar menghindari bentuk hafalan, tapi lebih kepada pointer aja, sisanya dosennya yang langsung menjelaskan. Kira-kira singkatnya bentuk public speaking itu seperti itu. Nanti di setiap pertemuan kita akan fokus ke masing-masing jenis. Kalau tadi bentuknya, nah, jenis-jenis public speaking tuh profesinya ada MC, ada moderator, ada apa lagi? MC, host itu sama atau berbeda? Beda. Yakin, sama atau berbeda? Apa bedanya? Host itu mungkin lebih non-formal. Kalau MC? Lebih formal. Oke, nanti kita pelajari ya. Kalau moderator? Itu untuk membawa satu sesi di dalam satu acara. Oke, nanti kita akan pelajari juga. Jadi untuk satu peran itu nggak bisa, kita harus pelajari di satu pertemuan. Nanti teman-teman akan lihat bedanya, terutama MC dan host. Ya, kalau moderator mungkin udah kelihatan gitu. MC dan host nih masih sering ketuker, tapi memang berbeda. Ya. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait public speaking? Udah kebayang belum nanti aktivitas kita satu semester apa aja? Makasih ya Torik. Iya, aktivitas kita satu semester apa aja kira-kira teman-teman? Berpidato. Berpidato? Oh enggak sih, gue Kayaknya udah siap banget nih, kayaknya seragam udah batik gitu ya. Jadi pidato kayaknya udah siap banget. Oke teman-teman, sebagai awalan untuk tugas kita di minggu pertama, ini kan karena awal nih, baru mempelajari apa sih itu public speaking, gunanya apa sih, tujuannya apa sih, bentuknya apa aja sih. Jadi kita belum ke MC dan teman-temannya. Tugas teman-teman untuk minggu depan adalah bikin naskahnya dulu di rumah ya. Minggu depan teman-teman diharapkan bisa tampil di depan kelas dan menceritakan siapa dirimu ya. Siapakah saya? Aku adalah seorang gitu ya. Jadi tolong cari di rumah nanti teman-teman yang mau di stressing, mau di branding ke teman-teman sekelas lain tuh mau dikenal sebagai apa ya. Minggu depan sudah siap tampil di depan. Depan mana? Depan kelas. Sudah siap teman-teman? Siap. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua kelas public speaking hari Sabtu private khusus Torik ya. Terima kasih, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.